Selain tandan buah segar kelapa sawit, sejumlah komoditas perkebunan lain di Kalimantan Barat, misalnya lada dan karet, juga mengalami penurunan harga. Bahkan, harga lada dan karet di Kalbar anjlok jauh lebih lama. Selain tandan buah segar kelapa sawit, sejumlah komoditas perkebunan lain di Kalimantan Barat, misalnya lada dan karet, juga mengalami penurunan harga. Bahkan, harga lada dan karet di Kalbar sudah anjlok jauh sebelum harga kelapa sawit menurun. Thomas 46 tahun, petani lada di Kabupaten Sanggau, Kalbar, Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023, mengatakan, harga lada putih kini tinggal Rp65.000 per kilogram. Sementara itu, harga lada hitam hanya Rp35.000 per kilogram. Padahal, pada awal tahun ini, harga lada putih masih Rp70.000 per kilogram, sedangkan lada hitam Rp42.000 per kilogram, ujar Thomas yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Thomas memaparkan, anjloknya harga itu membuat petani lada terpukul. Dia menyebut, saat ini, keuntungan dari penjualan lada hanya sekitar Rp30.000 per kilogram. Padahal, pada awal tahun ini, para petani masih bisa mendapat untung Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, harga pupuk mahal. Harga pupuk sekarang sekitar Rp600.000 per karung 50 kg, naik sekitar Rp20.000 dari sebelumnya, ujarnya. Thomas menuturkan, sehari-hari, dirinya mengandalkan pemasukan dari menanam lada di kebun seluas 1 hektar miliknya. Dalam sekali panen, dia bisa mendapatkan 500-600 kg lada. Hasil penjualan lada itulah yang digunakan Thomas untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk menyekolahkan 3 anaknya. Oleh karena itu, dia berharap, harga lada bisa meningkat. Apalagi, pada tahun 2014 sampai 2016, harga lada di Kalbar pernah mencapai Rp100.000 hingga Rp180.000 per kilogram. Setelah itu, harga lada anjlok terus-menerus, ungkap Thomas. Selain lada, harga karet di Kalbar juga anjlok. Simo 43 tahun, petani karet di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar, menuturkan, harga karet di daerahnya hanya Rp6.000 per kilogram. Menurut dia, kondisi tersebut sudah berlangsung selama setahun terakhir. Tahun lalu, kata Simo, harga karet pernah mencapai Rp10.000 per kilogram. Namun, setelah itu, harga karet mengalami penurunan. Makanya sekarang orang lari ke sektor lain. Banyak orang yang tidak menyadap karetnya, bahkan menebang pohon karet, ujarnya. Simo menuturkan, dirinya sudah hampir setahun tidak menyadap karet. Meski begitu, dia tidak menebang pohon-pohon karet miliknya. Dengan begitu, jika sewaktu-waktu harga membaik, dia masih bisa menyadap karet. Berdasarkan pengamatan Kompas selama 9 tahun terakhir di Kalbar, harga karet sangat jarang berada pada kondisi stabil. Biasanya, harga hanya membaik selama beberapa bulan dan setelah itu anjlok lagi. Setelah anjlok, harga karet biasanya sulit untuk pulih kembali. Di sisi lain, penanaman karet di Kalbar juga masih menghadapi berbagai persoalan klasik, misalnya lemahnya peremajaan karet dan tata niaga yang panjang sehingga menggerus harga di tingkat petani. Penurunan harga juga terjadi pada tandan buah segar TBS sawit. Harga TBS sawit di sejumlah daerah di Kalbar turun dari sekitar Rp2.700 per kilogram menjadi Rp2.200 per kilogram. Penurunan harga itu sudah terjadi sejak sebelum Lebaran. Kompas.id, tanggal 30 April tahun 2023. Anjloknya harga komoditas perkebunan rakyat itu diduga turut berpengaruh pada menurunnya nilai tukar petani NTP di Kalbar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalbar, NTP Kalbar pada April tahun 2023 sebesar 142,27 poin, turun 0,08% dibandingkan NTP Maret tahun 2023 yang sebesar 142,38 poin. Pelaksana tugas Kepala BPS Provinsi Kalbar, Firmansyah, menuturkan, ada beberapa subsektor yang mengalami penurunan NTP. Salah satunya adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat yang turun dari 169,73 poin pada Maret tahun 2023 menjadi 168,93 poin pada April tahun 2023 atau turun 0,47%. Berdasarkan pengamatan Kompas selama 9 tahun terakhir di Kalbar, harga karet sangat jarang berada pada kondisi stabil.